Selamat menjalankan ibadah maghrib pagi yang menjalankan. Saya langsung kembali ke Mas Taufik Ridho. Mas, ini kan komunikasi politik sudah terus dilakukan intensif begitu ya oleh PKS juga dengan beberapa partai seperti Golkar, Pak Wiranto juga dan juga oleh Gerindra begitu. Apakah juga nanti akan melakukan komunikasi politik dengan Demokrat, Mas Taufik? Setahu saya komunikasi politik tidak ada dilakukan dengan Ketua Majelis Syuro, walaupun bukan langsung oleh Pak SBY-nya sendiri, gitu kan. Jadi kita sudah melakukan komunikasi politik termasuk dengan tokoh-tokoh ormas Islam juga kita melakukan komunikasi, dan kita menyerap aspirasi yang disampaikan oleh ormas-ormas Islam. Dan kemudian kita sudah melakukan, baik Pak Anies Mata dan Ustadz Hilmi sudah ketemu dengan Pak Prabowo, kemudian Pak Wiranto sudah ketemu Pak Anies Mata, kemudian Pak Ical juga sudah ketemu Pak Anies Mata, sudah ketemu Pak Ustadz Hilmi, tapi semua kita lakukan tidak dengan ekspos media, dan itu karena kita ingin melahirkan koalisi ini adalah koalisi yang koalisi yang berkualitas, bukan hanya kita mengawinkan untuk capres saja, tetapi yang harus kita lakukan adalah rencana ke depan seperti apa, konsep koalisinya seperti apa. Itu sebenarnya konsen yang lebih kita yang lebih kita pikirkan dan kita bicarakan. Mas Taufik, ini kabarnya angin berhembus ke Gerindra. Bagaimana Pak Prabowo begitu intens melobi PKS sampai terakhir dengan adanya surat resmi, apakah betul begitu, Mas Taufik? Ya, artinya begini, komunikasi yang dilakukan dengan Pak Prabowo sudah ketemu Pak Anies Mata, kemudian Pak Prabowo juga sudah ketemu dengan Ustadz Hilmi, supaya antara institusi, maka diharapkan untuk menyampaikan surat permohonan koalisi itu sendiri. Sehingga tadi surat itu juga kita bacakan di hadapan anggota Majelis Syuro, dan surat itu kan anggota Majelis Syuro, dan surat itu juga kan menjadi bahan ya untuk dikaji oleh anggota Majelis Syuro, sehingga kemudian nanti tanggapan-tanggapan dari anggota Majelis Syuro juga bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di dalam suratnya. Iya, Mas Hanta, kalau kita melihat ini ada komunikasi politik yang sudah intens dari beberapa partai, tapi ini Gerindra tampaknya lebih hot begitu ya, lebih berani dibandingkan yang lain, kirim surat langsung dan komunikasi politik lebih intens. Apakah memang akan menjatuhkan pilihan kepada Gerindra? Dalam polarisasi, terfragmentasi, terdistribusinya dukungan terhadap partai-partai relatif merata ya, kecuali hanya 3 partai yang 2 digit, semua partai menjadi penting, semua partai menjadi penentu, termasuk PKS yang perolehan suaranya mungkin sekitar 6, 7 atau sampai 8%. Nah, karena itu PKS pasti akan dilirik oleh terutama Prabowo. Yang paling membutuhkan dukungan politik segera itu adalah Prabowo Subianto. Artinya Demokrat, Gerindra dengan perolehan 11-12% itu membutuhkan 2 paling tidak partai mitra koalisi dengan persyaratan 20% kursi ya. Mungkin banyak menggunakan kursi, bukan dengan perolehan suara nasional. Nah, karena itu PKS menurut saya menjadi salah satu target komunikasi yang dilakukan oleh Gerindra. Nah, Gerindra akan membangun komunikasi segera kepada PKS, PAN dan lain sebagainya, itu akan menjadi penting. Nah, tetapi juga dinamika peta koalisi menurut saya juga dipengaruhi selain komunikasi antar elit politik, juga dinamika di internal partai masing-masing. P3 misalnya akan menunggu bagaimana dinamika faksi. PKS saya lihat juga begitu, ada keputusan di Majelis Syuro-nya berdasarkan struktur kekuasaan di PKS kan yang menentukan adalah Dewan Syuro-nya. Nah, kalau ada suara-suara sebelum ada keputusan, baru di PKS sendiri kalau kita perhatikan ada yang menginginkan ke salah satu poros ini, poros sana, berkoalisi, oposisi dan seterusnya. Nah, itu akan belum satu suara ya? Iya, banyak kemungkinan bisa jadi ke Prabowo, bisa jadi ke Abu Rizal Bakri seperti Pak Sekjen Taufik Ridho tadi juga sampaikan, juga bisa jadi ke Demokrat kalau Demokrat berhasil membangun koalisi itu. Satu lagi Jokowi yang peluangnya paling kecil menurut saya bekerja sama dengan PKS. Ini yang menarik, bagaimana kira-kira ini peluangnya begitu PKS dengan Demokrat kembali berkoalisi?
Peluangnya musim pasang surut ya, kita tahu hubungan PKS dan Demokrat. Nah, tantangan Demokrat memang adalah apakah Demokrat bisa menghadirkan magnet baru, gravitasi bagi koalisi partai-partai lain untuk berkumpul ke Demokrat. Misalnya menghadirkan figur yang sekuat Pak SBY, punya daya tarik, itu bisa membawa partai-partai lain. Paling tidak harus bisa mengimbangi kekuatan Jokowi dan Prabowo. Itu akan menjadi pertimbangan. Nah, yang kedua, apakah Demokrat bisa juga memberikan semacam posisi kompensasi cawapres kepada figur-figur yang sudah ada di partai? Itu juga menjadi penting. Jadi menurut saya Demokrat punya tantangan yang berat juga. Nah, kalau misalnya Demokrat berhasil membangun poros baru, katakanlah PKS ke Demokrat, P3 ke Demokrat, PAN ke Demokrat, justru Prabowo juga akan rentan susah mendapatkan dukungan. Karena itu menurut saya Prabowo akan lebih intensif melakukan komunikasi ke PKS dan seterusnya. Nah, lalu PKS arahnya kemana? Antara tiga itu musim kecenderungan kuatnya ke Prabowo. Sampai ada keputusan di kolektif di Majelis Syuro ini, menurut saya memang masih sangat dinamis ya. Semua akan menunggu, saling ada kaitannya. Misalnya PAN, Pak Hatta Rajasa, itu tidak akan mengambil keputusan dengan Prabowo siapa, menunggu siapa cawapres Jokowi. Siapa yang akan datang? Mungkin masih berharap barangkali nanti menjadi cawapres Jokowi. Kalau ternyata Jokowi akan mengumumkan cawapresnya, barulah ganti partai-partai P3, PAN, PKS, dan PKB akan melakukan semacam arahnya lebih jelas, dan itu juga memberi ruang kepada Gerindra dan Golkar untuk bergerak. Tanpa itu saling menunggu di ini juga tampaknya Mas Taufik masih menunggu juga hasil konferensi malam ini ya Mas ya. Tapi dijawabnya nanti Mas, karena kita harus break sejenak. Di Dialog Kabar Petang kita kembali saat lagi.